Saya jawab pertanyaannya. Jam 9:30 sesuai dengan janji kita 60 menit. Tak ada dusta di antara kita. Kalau suami wajib menafkahi orang tuanya, mematuhi orang tuanya sampai mati, bagaimana dengan seorang istri ingin melakukan hal yang sama kepada orang tuanya? Laki-laki sebagai suami patuh sama mak ayahnya. Bagaimana dengan yang perempuan-perempuan nanti mau patuh? Pas dia mau patuh, bang, aku ke rumah mak sebentar ya bang, mak sakit. Kau sayang sama makmu apa sama aku? Bang, aku bawakan lontong ke rumah mak sebentar ya. Surgamu di bawah tapak kaki. Biarkan mak kau mati ngap-ngap bau di sana. Kenapa bisa begini? Gara-gara dapat suami Fir'aun. Tapi kalau suaminya alumni tahfiz Quran amanah, bang, aku pergi berbakti sama mak dulu ya bang. Adinda, aku jumpa kau setelah kau gadis 25 tahun, sedangkan kau dikandung emakmu 9 bulan 10 hari. Kau gendong emakmu sampai ke Makkah pun tak akan dapat kau balas budi baiknya. Berbaktilah kau ke rumah. Pergi sana. Tapi jangan lama-lama, nanti ku cari satu lagi. Itulah makanya carilah calon menantu fit and proper test, yang hafal Quran, yang pesantren, yang baik-baik. Makanya nanti kalian udah di endorse nih udah. Nanti kau datang, saya mau minang anak bapak. Dari mana kau? Saya dari alumni pesantren amanah. Masuk. Insya Allah. Ustadz, saya mau tanya, apabila kita berkurban tak boleh menerima pemberian kurban dari orang lain, apa hukumnya Pak Ustadz? Siapa bilang tak boleh? Saya berkurban, terus datang pula orang ngasih satu kupon, apa salah? Kambing 1 ekor dibagi 3, 1/3 untuk saya, 1/3 untuk kerabat tetangga, sahabat tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Tetangga saya sebelah ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga depan ngasih 1 kupon, saya ambil. Tetangga ini ngasih 1 kupon, saya ambil. Tapi karena kita tak tamak, apa banyak-banyak, ambil 1 aja lah. Yang sisa nih cari pula orang susah, orang miskin yang tak pernah makan kambing. Nah, ini satu komplek orang-orang kaya, tak dibaginya keluar, sesama dia aja. Hari raya ketiga mati semua. Umat darah tinggi. Bagilah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada 1 kupon untuk Ustaz. Aku udah ambil kemarin 1. Jadi ini Ustaz, kalian bagi, cari fakir miskin yang lain. Ini udah hari raya Idul Adha yang ke-7, dibuka kulkas masih tak bisa ditutup. Asal ditutup menyipak kaki kambing keluar. Apa? Ini tamak. Iyyakum wat-tam'ah. Jauhilah sifat tamak. Jangan sampai kita tamak. Apa hukum anak belum akikah kalau berkurban? Anak saya 12 tahun, sudah akil balik, tapi belum akikah. Ibu yang anak-anaknya ini belum akikah, akikahkan sekarang. Balik dari sini beli kambing 1,5 juta akikah. Insya Allah saya bisa datang. Tak juga bisa. Tapi udah 12 tahun Pak Ustaz, masih boleh akikah? Boleh akikah. Akikah itu sebetulnya berapa hari? 7 hari. Kalau tak ada duit 7 hari, 14 hari. Kalau tak ada duit 14 hari, 21 hari. Kalau tak ada duit 21 hari, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 12 tahun akikah. Tapi kalau udah 12 tahun akikah saja. Jangan pula minta ayun lagi. Marhaba ayanon. Pas dibuka ayunan, anak tahfiz amanah. Jadi akikah aja lah.
Udah ditulis Ustadz Somad dalam buku 37 masalah populer tentang masalah akikah setelah usia dewasa. Ustadz, bukan cuma anak saya yang belum akikah, saya pun belum juga. Nah, ibu-ibu yang belum akikah boleh akikah sekarang. Silakan akikah. Dalilnya Pak Ustaz, aqa'an nafsi ba'dama bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi, setelah 40 tahun. Tapi akikah aja, jangan minta cukur rambut pula. Minta gunting pula sama Pak Imam, gunting Pak Imam. Cukup tukar nama, tak usah lagi. Surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk surat Makkiyah Madaniyah. Karena saya pernah dengar dua surat itu termasuk Makkiyah, sedangkan dalam Al-Quran surat Madaniyah. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ustadz. Makkiyah sebelum pindah ke Madinah, Madaniyah setelah pindah ke Madinah. Walaupun ayat itu turun di Makkah, walaupun ayat itu turun di Makkah, tapi dia digolongkan Madaniyah. Kenapa begitu? Karena dia turunnya setelah hijrah. Contoh, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Aku ridhoi Islam. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan yang turun di Makkah itu Makkiyah, yang turun di Madinah itu Madaniyah, bukan begitu cara memahaminya. Pahami baik-baik. Sebelum pindah ke Madinah Makkiyah, setelah pindah ke Madinah Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah, dia tetap disebut Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum turunnya di Arafah, 20 km dari 22 km dari Makkah, tapi dia masuk golongan Madaniyah karena setelah hijrah. Itu patokannya, bukan tempatnya. Saya ulang sekali lagi, sebelum pindah Makkiyah, setelah pindah Madaniyah. Bukan tempatnya yang dilihat, tapi sebelum atau setelah hijrah. 2 tahun lalu saya megang tabungan istri prajurit di asrama, jumlahnya 60 orang. Satu tabungan 50.000. Satu orang terserah mau nabung berapa. Ada 1 nomor, 5 nomor dan lain-lain. Kalau 5 nomor, 50.000 kali 5 berarti dia punya 250.000. Pada saat itu kira-kira jumlahnya 60 orang. 500 nomor berarti 30 juta. Ini panjang pertanyaannya nih. Tabungan saya pegang 1 tahun, dipinjamkan istri prajurit, menabung tadi dengan bunga 2% per bulan sesuai aturan komandan. Setelah 1 tahun dibagikan pokok beserta keuntungan bunga dengan sistem bagi hasil. Selama saya pegang 1 tahun itu, saya ada makai 10 juta tanpa ada yang tahu. Karena saya sendiri yang megang uang itu. Tiba saat pembagian, saya belum bayar uang yang saya pakai. Tabungan berupa pokoknya saya bagikan sesuai mereka tabung selama setahun, tapi bunganya tidak. Misalnya bunganya seharusnya 30 juta, dibagi ke 500 nomor. Tapi karena saya belum bayar, jadinya saya buat 20 juta, dibagi ke 500 nomor. Lalu kemudian masih berutang 10 juta. Maka dia tetap wajib membayar karena hitungannya hutang. Dan tidak ada akad kepada orang yang dia pinjam itu, yang ku pinjam bunga engkau bukan pokoknya. Tak ada, karena duit itu bulat, diambilnya 10, maka bayarlah 10. Nah, oleh sebab itu nanti bayarlah 10 juta ini kepada istri-istri tentara ini. Insya Allah istri-istrinya memaafkan. Cuman tentara itu tak memaafkan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka, mau dia memaafkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, kalau kita dijodohkan orang tua, terus kita menolaknya karena usia saya masih 21 tahun, belum mau menikah. Apakah itu termasuk durhaka Pak Ustadz? Kalau engkau mau menolaknya anakku, jangan kau menolaknya. Karena orang tua pasti bangkit egonya. Jangan dari mulut engkau menolaknya.
tapi cari mulut orang yang dia dengar cakapnya. Ibu tuh kan ada ustadznya pengajian, sampaikan, Ustadz, aku mau dijodohkan mak aku baru 21 tahun, aku masih mau sekolah lagi pula yang laki-laki jodohkan tuh tengok tak maco, tak ganteng macam atu-atu. Nah nanti ustadz yang ngomong sama dia, Bu, anak ibu ini masih mau sekolah, dia baru selesai S1, dia mau S2, tapi dia berjanji menjaga amanah sehingga engkau tidak menceramahi orang tuamu. Jangan nanti yang ngomong langsung tersinggung dia, sakit hatinya. Ustadz, salah apa tidak jika orang tua memaksa anaknya masuk pesantren? Anak-anak ini ada hak pada orang tua. Kullukum ra'in, setiap bapak ibu pemimpin rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap bapak ibu akan dituntut di hadapan Allah tentang tanggung jawab. Di antara tanggung jawab adalah pendidikan. Jadi ibu memaksa anak masuk pesantren ini pendidikan. Tapi caranya tak bisa main paksa begitu. Mau masuk pesantren kapan? Bulan Juni. Dari sekarang jalan-jalannya ke pesantren. Hari Sabtu, hari Ahad jalan-jalan ke pesantren, kenalkan sama pesantren, tunjukkan kawan-kawan pesantren, sampai dia sendiri terbuka hatinya. Sampai akhirnya dia minta, Mama, aku pesantren aja lah. Jangan dari sekarang dibawa ke mall. Tiba-tiba pas bulan Juni ke pesantren, meraung menangis darah lah dia. Oleh sebab itu maka bawa dia ke pondok pesantren, tengokkan tempat-tempat yang bagus, dengarkan ceramah ustaz sampai dia minta ke pesantren. Ini yang baik, metode cara. Tidak memaksa. Ibu yang masukkan anak pesantren itu tidak termasuk memaksa. Karena ibu bapak mau menyelamatkan dia dari narkoba, menyelamatkan dia dari LGBT, menyelamatkan dia dari aliran sesat, dari komunis, dari murtad. Tak ada yang bisa mengontrol anak-anak ini sekarang. Ujung tombak pendidikan adalah pesantren. Titik. Siapapun tak bisa mengendalikan sekarang kecuali pesantren. Alhamdulillah bisa dengar ceramah Ustadz ini sebagian dari doa saya terkabul. Allah kirim Ustadz kemari. Saya mau tanya, bagaimana cara memperbaiki dosa kepada orang yang dulu kita pernah salah mereka tapi belum minta maaf, terus sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Carilah. Di mana carinya? Di Google. Coba tulis nama dia di FB. Saya cari-cari yang dulu kawan-kawan sekolah di FB dapat. Oh, saya kontak. Akhirnya pas saya ceramah di Sibolga jumpa, saya ceramah di Aceh jumpa. Cari. Setelah kita usaha tak juga dapat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah di luar usaha kita. Maka minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini kawanku sekolah dulu, aku banyak silap sama dia, ada ngutang bakwan 3 kali. Jadi aku minta maaf. Berapa harga bakwan waktu itu? 25 perak. Jadi kalau 3 biji berarti 75. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 3.500. Serahkanlah duit itu ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, membayar hutang karena orangnya tak tahu, ahli warisnya tak tahu, dia tak tahu di mana rimbanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya supaya anak muda menghafal Quran? Dikasih makan halal. Karena kalau dikasih makan korupsi, makan suap, makan haram, tertutup pintu hatinya. Duit riba menutup pintu hati. Jangan kasih anak cucu makan haram, doa tak dikabulkan. Rajulun as'as, ada orang rambutnya berdebu, aghbar kusut, yamuddu yadayhi ila sama, diangkatnya tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan karena makan haram. Duit-duit haram jangan ambil. Buya Yahya tidak mau menerima uang subhat
untuk pondok pesantren tahfiz, takut dia anak-anak itu tertutup pintu hatinya gara-gara makan haram. Yang kedua, doakan tiap malam solat tahajud ibu di sujud terakhir, ya Allah bukakan pintu hati anakku ya Allah, mudahkan dia menghafal Quran ya Allah, bacakan untuk kemudahan anakku ini Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah berbolak-balik, memudahkan anak supaya terbuka pintu hati. Bagaimana dalam pandangan Islam kalau kita membayar hutang keluarga yang benar-benar sudah tak mampu? Apa itu menjadi pahala untuk membantunya Pak Ustadz? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan orang Islam, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah kesulitan-kesulitan dia pada hari kiamat. Ibu bapak kalau udah banyak betul duit tak tahu mau dihabiskan kemana, cari warung, jumpai yang punya warung, tanya yang punya warung, siapa di warung ibu yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah tak bisa nengok muka orang. Si anu, bayarkan, kasih tahu, tapi jangan kasih tahu sama dia, nanti dia malu. Hilangkan beban orang. Ini niat bagus sekali. Kalau perlu buat yayasan menolong orang bayar utang. Oh, banyaklah orang berdatangan. Karena sekarang orang semuanya di rumahnya itu utang. Mobil utang, motor utang, rumah utang, panci utang, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena kata Pak Kuah, aku nikahkan engkau dan si Fulan tunai. Andai boleh hutang, bini pun hutang juga. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah. Amin. Saya ingin bertanya tentang kiat-kiat menghafal Quran dari Ustaz. Berapa waktu yang lalu saya dengar kajian Syekh Ali Jaber. Beliau berkata baca Quran tak boleh menunduk, tapi diangkat sedikit ke arah kiri persis depan wajah agar lebih mudah diserap oleh otak. Apakah Ustaz punya kiat-kiat khusus untuk dapat menghafal Quran? Dulu saya kuliah di Al-Azhar Mesir 4 tahun. 1 tahun 2 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Setelah dihafal dibaca dalam sholat sunat. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat duha, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud. Waktu sholat sunat itu dibaca diulang-ulang balik. Setelah dibaca ditulis di kertas. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Karena menulis sekali sama dengan mengulang mulut 10 kali. Otak kita ini menangkap macam garis-garis. Sekali ulang garis, garis, garis. 2 kali ulang agak panjang, agak panjang, agak panjang. 3 kali ulang, maka sebenarnya kita tak pernah menghafal tapi mengulang. Ada di antara bapak ibu yang pernah menghafal Al-Fatihah. Ada menghafal Al-Fatihah. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering didengar, sering diulang, sering diulang. Makanya ibu-ibu yang sering sambil masak, sambil menggosok, sambil mencuci, baca ayat-ayat pendek, anak yang dengar hafal. Anak umur 7 tahun sholat, mana pandai dia baca Quran? Umur 5 tahun sudah ngapal surat pendek karena emaknya alumni pondok tahfiz Quran amanah, sambil menggulai pun dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya mendengar, anaknya ikut menghafal. Begitu metode yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Ustaz, saya mau nanya, apabila kita kurban, ini sudah, Ibu Fulan dari Semayang, saya tak bisa puasa Ramadan 3 bulan, sakit keras, hamil, melahirkan. Saya bayar fidyah atau ganti. Kalau ibu sampai sekarang sakit tak sehat-sehat, maka bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. 1 hari bayar kasih makan fakir miskin 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. 30 hari kasih. Kalau ibu sekarang sehat, anaknya sudah besar, maka bukan fidyah tapi qadha.
Dalilnya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin, kalau kamu sakit tapi sehat lagi atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, maka qada. Tapi kalau ibu sakit terus tak sehat-sehat, kena diabetes mellitus akut, atau jantung koroner akut, atau penyakit mah akut, tak boleh puasa kata dokter, atau buah pinggangnya dicabut, na'udzubillah, maka bayar fidyah, karena tak mungkin puasa. Tapi kalau sehat bisa puasa, maka diqadha, diganti yang tinggal-tinggal dulu. 3 tahun tak puasa, 90 hari Pak Ustadz. Ibu yang punya utang 90 hari, setahun lunas. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas 90 hari. Setiap satu anak ini, ibu pasti puasanya tinggal 90 hari. Mengandung tahun pertama 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan 2 tahun 30 hari. Satu anak, jangan kalian pikir kalian turun dari planet Mars. Kalian satu anak ini, mak kalian berutang 30 hari. Pas mau diganti, adik kalian pula menyusul. Bukan senang jadi perempuan. Jangan lawan mak, jangan pernah melawan mak. Berhasil kalian kaya, kalian gendong mak kalian dari Swiss Mayang sampai ke Makkah, balik lagi ke Medan, tak dapat menebus sekali dia menangis waktu darahnya menetes melahirkan. Kalau belum sanggup membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Saya pernah pulang dari Jakarta, pulang khuruj 40 hari. Ini mau nanya apa mau ngasih tahu? Khuruj 40 hari. Naik kapal laut bulan Ramadan kemarin. Sedap ceritanya nih. Pas rasa baca novel tenggelamnya kapal Pandarwing. Ketika malam Jumat pula, saya duduk-duduk di atas kapal itu. Oh, ketemu sama orang Swiss. Panjang ceritanya. Alhamdulillah, lebih kurang 30 apa ini? Hah? 30. Tahu pula kalian dari aku lagi. Bicara sama orang Swiss itu, berhasillah kami bimbing dia syahadat. Allahu Akbar. Down saya membacanya. Saya menceramahi orang yang udah Islam. Saya menceramahi orang yang sudah dalam masjid. Ini mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan ruko, khuruj fisabilillah, menceramahi orang yang tak kenal Allah menjadi kenal Allah hanya dalam waktu 30 menit. Aku sudah 1 jam ceramah. Yang udah beriman tetap aja iman gitu. Malu kepada Allah SWT. Alhamdulillah, dia pun bersyahadat Pak Ustadz, dan kami kasih hadiah siwa. Dengan senang hati langsung dipakainya siwa itu. Tapi ketika turun, saya kehilangan orangnya. Bagaimana tanggung jawab saya kepada Allah telah mensyahadatkan dia? Maka tadi saya disuruh membimbing syahadat perempuan. Lalu saya pesankan kepada pengurus masjid, catat nomor HP-nya, daftarkan dia ke Mu'alaf Center. Mu'alaf Center artinya pusat mu'alaf, bukan mu'alaf yang bawa senter. Persatuan mu'alaf. Nanti kalau ada yang masuk Islam, tolong dibuatkan, daftarkan di Mu'alaf Center. Perhatikan dia sudah ngaji atau belum, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Jangan setelah sadar. Tapi ini kau sudah berikan dia hidayah, saudaraku. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kanamu khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Adapun kelanjutannya mudah-mudahan. Sekarang kan mereka orang-orang barat ini canggih, dia tahu internet, duit dia banyak. Mudah-mudahan dia kembali ke Swiss dan dia menggabungkan diri dengan saudara muslimnya di Eropa.
Yang udah lalu tak bisa kita ulang. Sebenarnya yang akan datang kalau mensyahadatkan jangan lupa catat nomor HP-nya, alamatnya supaya bisa kita kirim kabar, kita kasih video ceramah saya ini pula. Adik-adik yang di Fakultas Bahasa Inggris di USU Universitas Sumatera Utara, kalian terjemahkan bahasa ceramah saya ini ke bahasa Inggris supaya masuk Islam pula orang-orang Swiss sana nanti insyaallah. Jangan dia ini aja dapat surga, saya mau juga. Bagaimana Islam dia Pak Ustadz? Dia udah bersyahadat, tinggal dia belajar sholat, belajar puasa, belajar dia bagaimana berzikir, membaca Quran. Jangan lupa di Eropa itu pengajian-pengajian Islam justru lebih banyak. Di sana ada Islamic Center, ada Islamic Council, macam-macam di sana ada. Jadi jangan cemas, jangan takut. Engkau sudah menyampaikan hidayah kepada saudara kita. Begitulah aslinya dakwah. Inilah yang dai. Dai mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, mengajak orang dari jalan tak tahu hidayah kepada jalan hidayah. Inilah yang dai, bukan Ustadz Abdul Somad dai. Ustadz Abdul Somad hanya mau izoh hasanah, menceramahi orang yang sudah dalam masjid, orang yang sudah baik, orang yang sudah dapat hidayah. Nah, Ustadz bagaimana cara menghadapi suami yang terlalu fanatik dengan pengajian salafi? Sementara saya selalu berselisih paham dengan dia, dan dia selalu melarang saya untuk jangan memfoto atau memvideokan anak saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Perbedaan dengan salafi ini ada beberapa poin. Saya banyak kawan saya salafi. Ustadz Maher Tuailibi salafi, Ustadz Omar Mita salafi, Ustadz siapa yang di Malang? Abdullah Hadrami salafi. Cuma salafi ini ada yang garis lunak, ada yang garis keras. Kalau yang lunak baik, tetap hubungan baik. Cuma kalau yang keras, pertama ditengoknya jenggot, kedua kaki celana. Asal tengoknya tak berjenggot, tak kaki celana, neraka jahanam. Saya berapa kali dimasukkan orang itu ke neraka. Itu jadi maksud saya jangan kalian pukul rata, jangan pukul rata. Adapun dia melarang foto, melarang video, bagus juga. Takut dia kalau anak ini difoto, dibuatkan video, diupload di Instagram, di FB, nanti takut kena penyakit ain. Hati-hati Pak. Jangan cuman foto anak, foto bini pun bisa kena juga. Dilarikan orang bini bapak nanti. Itu hati-hati. Nah, jadi kalau sekedar melarang foto sama video tak apa-apa. Tapi kalau sampai pada perbedaan mazhab, nah ini tentang masalah salafi. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang terlambat atau tinggal dalam sholat id? La ilaha illallah. Sholat id pun terlambat. Parah kawannya. Soalnya saya dikasih tahu sama Ustadz Iqbal, kata dia kita ini mau ke masjid yang paling ramai sholat subuhnya. Betul? Kenapa ada yang terlambat sholat id? Jadi kalau sampai ke tanah lapang, imamnya sudah takbir yang kelima. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah makmum yang masbuk tadi mesti mengulang takbirnya tadi? Tidak, karena takbir itu hukumnya sunnah. Dia ikut aja berapa yang dapat. Bagaimana kalau dia datang imamnya sudah tasyahud akhir? Udah hampir terbuka mulut imam. Masuk dia. As kata imam. Masuk dia. Maka dia habis salam itu tegak, dibuatnya takbir 7 dengan 5. Sendiri dia. Sampai dia ke tanah lapang itu orang sudah habis. Macam mana dia mau sholat Pak Ustadz? Dicarinya tanah lapang lain yang belum sholat. Kau dengar-dengar di mana masih ada yang belum sholat?
Kau gaslah ke situ. Ternyata seluruh Medan sudah sholat. Maka dalam kitab Kitab Al-Um Induk Fikih ditulis oleh Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, boleh sholat sendirian. Tapi mazhab Hambali tak setuju. Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Um boleh sholat sendirian. Bagi yang musafir, kemarin ada yang WA saya, Ustaz, saya pulang kampung naik pesawat, apakah saya nanti sampainya sekitar jam sekian gak ada sholat id lagi? Sholat sendirian menurut pendapat mazhab Syafi'i. Ustaz, saya baru tahu kalau pasangan hidup saya LGBT. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mempertahankan atau meninggalkannya? Mungkinkah pertemuan itu di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak mungkin. Maka harus dibaca, ada hikmah di balik ini. Hikmah pertama, sebenarnya Allah memilih engkau karena Allah sedang menguji engkau merubah si LGBT ini. Oleh sebab itu, kau ajak dia, bang, ini laki-laki LGBT ini kan, bang, kau berubah bang, berubah. Bisa kau tengok yang laki-laki, kau tengok aja aku. Ajak dia pengajian, bimbing dia ruqyah, bawa dia ke Ustadz Musdar Bustamam LC di ruqyah. Mana tahu dia diganggu jin bencong. Ada. Jadi jangan bapak ibu sangka orang LGBT itu murni karena diri dia diganggu jin. Ada beberapa bencong waktu dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar balik jantannya. Oh, apa gitu. Padahal sebelum itu apa gitu. Sehat dia. Segala usaha, pergi ke terapis, pergi ke psikolog, pergi ke ustadz, pergi ke ruqyah. Kalau kau tengok ada perubahan, lanjutkan. Tapi kalau kau tengok nampaknya dia tak berubah, maka kau gugat ke pengadilan, kau cari suami yang bersih dari penyakit LGBT. Tapi lakukan dulu langkah-langkah ini. Tapi kalau dia tak berubah juga, memang tak ada niat dia untuk berubah, memang dia mau bertahan di situ. Kalau perempuan lemah, tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka kau gugat dia ke pengadilan. Saya gugat dia karena dia LGBT. Tengok sama Pak Hakim, kenapa kau gugat dia? Dia LGBT. Betul kau LGBT? Iya, kata dia. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu cicit kita dari LGBT. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV/AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Oleh sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Bertambah lagi musuh. Mengamuk pula besok LGBT. Bantailah situ. Apa lagi dipikirkan? Awak pun akan mati juga. Diam pun mati, bercakap pun mati. Bagus mati bercakap daripada mati diam. Ustaz, sekarang saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa di Mesir. Masya Allah.
Balik saya muda balik rasanya. Bagaimana cara saya dalam mengistiqomahkan cinta saya dan membuat hatinya tersentuh? Tentunya tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Allah, Pak Ustadz. Kau laki-laki apa perempuan? Saya ini tengah mengagumi seorang mahasiswa. Berarti dia perempuan. Dia suka sama mahasiswa di Mesir. Kau bilang sama dia, "Bang, abang janji ya tak tergoda sama cewek-cewek Mesir. Abang mau nanti pulang dari Mesir menikahi aku. Tapi kau perempuan tak boleh ngomong langsung sama laki-laki. Itu namanya perempuan gatal." Nah, kawalimu yang menghubungi dia, ayahmu, abangmu, datukmu, pamanmu, pakcikmu, ngomong ke dia, "Assalamualaikum alumni Mesir. Ya, kau nanti pulang mau nikah sama anak saya. Aku tengok dulu, Pak. Kalau segan nanti saya kontak dia, saya hubungi. Adik-adik kelas saya itu." Mudah-mudahan dari muda dia sudah menginginkan seorang imam yang dapat bibit bebet bobot yang nanti akan menjadikan anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang anak-anak gadis ini yang ditengoknya bukan tamat dari Mesirnya, ini ditengoknya bukan ilmu agamanya, ini ditengoknya datang naik apa. Kalau ditengoknya naik Grab, enggak ada. Matre. Nauzubillah. Bersyukur Bapak Ibu anak-anak gadisnya mau memilih imam, qori, alumni Al-Azhar. Ustadz, saya mau tanya, mana yang diutamakan, suami apa istri? Mana yang diutamakan, suami antara istri atau saudaranya? Soalnya suami saya selalu ini ada kewajiban, hai laki-laki, kalian punya 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, kasih dia makan. Pagi lontong sayur, siang capcay, malam tahu saya tak bahas. Pertama, kasih dia makan. Yang kedua, kasih dia pakaian. Karena sekarang banyak laki-laki yang tak mengasih bininya pakaian. Kalian tengoklah di mall-mall tuh, kain belum berjahit dipakai, celana kuyak dipakai. Yang ketiga, kasih dia tempat tinggal yang layak. Yang keempat, kasih dia pendidikan. Aslinya kalian laki-laki yang mendidik istri kalian. Dek, ini namanya idgham, ini namanya qalqalah, ini namanya ikhfa, ini namanya. Aslinya laki-laki yang mendidik istrinya. Tapi karena tak sanggup, maka diajarkan kepada guru mengaji. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Banyak perempuan sekarang pakai tumit sepatu 15 cm. Itu perempuan yang perlu perhatian. Tak diperhatikan dia, itulah ingin diperhatikan orang. Dipakainya tumit sepatu 15 cm. Dia yang makai, kita yang takut. Nengok dia, jatuh. Kalau sudah kau kasih 5 kewajiban, maka gugurlah kewajiban engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu standarnya. Lebih dari yang 5 itu berarti engkau sudah adil. Gimana laki-laki? Siap memberikan yang 5 tadi? Nah, soleh-soleh semua itu insyaallah. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikumnya ada. Dia pakai selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya, malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu. Iya, jangan lakukan mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Wah, kalau mancis tak mempan, obor, wah. Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Ini banyak orang sambil wudu bercakap. Ah, itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu yang besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Wah, kerotak-kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar Anda? Subhanallah, subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek, supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, thumma ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah.
Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur